Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin menjelaskan tentang pembelajaran kimia berdasarkan kearifan lokal dan etnosens dari kelompok 8 tentang pembuatan tempoyak yang berkaitan dengan konsep kimia. Bisa kita lihat atau kita amati pada penyajian video di atas tentang proses pembuatan tempoyak dengan cara difermentasi. Dengan anggota yaitu Sefti Regita, Aneja Adia, Febri Lia Lestari, Lima Juliana Sari, dan Nur Santi. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang definisi tempoyak. Apa sih tempoyak? Tempoyak adalah makanan tradisional khas Indonesia yang berasal dari hasil fermentasi buah durian yang sudah matang. Proses fermentasi ini dilakukan secara alami, yaitu dengan menambahkan garam, kemudian menyimpannya pada wadah yang tertutup selama beberapa hari. Hasil fermentasi ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang sangat kuat. Tempoyak juga ditemukan atau dikonsumsi di wilayah Sumatera, terutama di wilayah Sumatera Selatan, di Jambi, dan di Provinsi Lampung. Untuk di Provinsi Lampung sendiri, tempoyak ini memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang sangat tinggi. Tempoyak tidak hanya sekedar sebagai makanan, yaitu sebagai identitas masyarakat di wilayah setempat. Biasanya tempoyak ini dimanfaatkan sebagai bumbu pelengkap atau banyak juga orang yang menyukainya mengkonsumsinya secara langsung sebagai pengganti nasi. Keunikan rasa dan cara pembuatannya menjadikan tempoyak sebagai salah satu warisan kuliner yang patut untuk dilestarikan. Untuk membuat tempoyak ini, bahan-bahannya sangat sederhana. Kita membutuhkan buah durian dan garam secukupnya, yaitu sebagai bahan utama. Kemudian untuk alat-alatnya kita memerlukan piring, sendok, dan wadah tertutup. Proses pembuatan tempoyak khas Lampung dimulai dengan memisahkan biji durian dengan daging durian, lalu daging durian diberi dengan garam untuk mempercepat proses fermentasi dan juga menghambat tumbuhnya mikroba berbahaya. Lalu disimpan pada wadah tertutup dengan suhu ruang, ditunggu sampai dengan 3-7 hari untuk proses fermentasi. Setelah itu tempoyak bisa digunakan sebagai bumbu atau dikonsumsi langsung. Hubungan tempoyak dengan konsep kimia berhubungan erat, terutama untuk proses fermentasi, yang dimana tempoyak durian difermentasikan memiliki hubungan yang erat dengan konsep kimia, karena proses fermentasi melibatkan reaksi kimia yang mengubah komposisi kimiawi durian. Selama fermentasi, terjadi pembentukan asam organik seperti asam laktat, asam asetat, dan asam butirat, yang memberikan rasa asam khas kepada tempoyak. Proses ini juga melibatkan bakteri asam laktat yang memecah gula menjadi asam-asam organik tersebut. Baik, selanjutnya itu ada hubungan ilmu kimia dengan proses pembuatan tempoyak. Jadi tentunya proses pembuatan tempoyak ini memiliki kaitan erat dengan dasar-dasar ilmu kimia, mengingat dia itu berbahan dasar durian yang difermentasi ya. Jadi tentunya kaitan yang pertama itu pada proses fermentasi. Nah, pada proses fermentasi ini, dia itu melibatkan aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp. Kemudian, dia itu bisa menyebabkan pH menurun, rasa menjadi asam, dan memiliki aroma yang khas. Lalu, ada peran garam. Jadi, sebenarnya penambahan garam pada proses pembuatan tempoyak ini memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, itu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, kemudian menyeleksi mikroba fermentatif yang toleran terhadap garam. Jadi secara kimia sebenarnya garam itu memicu menciptakan tekanan osmotik yang tinggi
dan dia itu juga memicu dehidrasi sebagian sel mikroba. Lalu kita lihat dari perubahan fisika dan perubahan kimianya. Kalau perubahan kimianya itu dia terjadi pembentukan senyawa baru seperti asam organik, alkohol, dan ether. Kemudian untuk perubahan fisikanya, dia itu dari warna, tekstur, dan bau durian itu berubah. Jadi kalau untuk kaitan ini bisa juga kita kaitkan dengan pelajaran kimia, materi, reaksi enzimatis dan non-enzimatis, kemudian perubahan sifat zat akibat reaksi kimia. Dan yang terakhir itu ada pada konsep koloid. Jadi daging durian yang kita fermentasi itu mengandung partikel-partikel kecil yang tersebar merata, membentuk sistem koloid. Nah, itu juga bisa kita kaitkan dengan pelajaran tentang dispersepsi koloid dan stabilitas sistem biologis atau penggumpalan ya, atau koagulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi materi tempoyak dalam pembelajaran kimia. Itu ada 5. Yang pertama itu reaksi biokimia fermentasi pada materi kelas 11 tentang reaksi redoks dan biokimia. Yang kedua itu ada konsep larutan dan pH pada materi kelas 11 tentang larutan dan pH. Yang ketiga itu ada koloid dan dispersi pada materi kelas 11 juga tentang koloid. Yang keempat itu ada pengawetan dan osmosis, materi kelas 10 tentang larutan dan osmosis. Yang kelima, yang terakhir itu ada perubahan kimia dan fisika pada materi kelas 10 tentang perubahan materi. Karena reaksi biokimia fermentasi itu merupakan proses penguraian senyawa organik terutama glukosa menjadi produk lain dengan bantuan mikroorganisme dan tanpa melibatkan oksigen atau anaerobik. Pada produk akhir tertentu tergantung jenis fermentasi seperti etanol dan karbon dioksida pada fermentasi alkohol atau asam laktat pada fermentasi asam laktat. Fermentasi ini penting untuk menghasilkan energi dalam kondisi anaerob dan menghasilkan produk yang digunakan dalam makanan seperti tape, tempe, yogurt, dan juga fermentasi tempoyak durian ini. Lalu pada larutan dan pH itu larutan itu campuran homogen antara zat larut dan zat pelarut, biasanya air sebagai pelarut utama dalam larutan kimia. Dan pH itu ukuran derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan yang menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam larutan tersebut. pH ini juga merupakan ukuran logaritmik yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen di dalamnya. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan tempoyak sebagai kearifan lokal Lampung menunjukkan penerapan konsep kimia, khususnya fermentasi, yang menghasilkan senyawa seperti asam laktat. Proses ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran kimia untuk menghubungkan antara praktek serta melestarikan budaya lokal.